berarti di sini ada kepercayaan Pak Bapak ya? Ya. Kalau setiap malam Jumat Kliwon. Kalau Bapak sendiri boleh diceritain nggak sih Pak sejarah dari petirtaan atau sendang Balai Kambang ini sendiri? Kan di kampung, istilahnya ring narung, kendal, patebon, sepiring, semua hampir rata-rata udah pernah ke sini semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast Jurnalaska. Kembali lagi sama aku Kalista, dan kali ini aku bakal ngajak kalian untuk belajar sejarah bareng-bareng. Nah, jadi kali ini kita udah ada di salah satu peninggalan bersejarah di Kabupaten Batang. Ya, apalagi kalau bukan cagar budaya Petirtaan Balai Kambang. Oke teman-teman, kalian pada penasaran nggak sih kira-kira di Petirtaan Balai Kambang ini ada apa aja sih? Yuk, buat yang penasaran, jangan lupa ikutin aku terus ya. Oke teman-teman, jadi cagar budaya Petirtaan Balai Kambang ini terletak di Duku Bendosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Dan juga, fun fact aja nih teman-teman, buat kalian yang mau datang ke Petirtaan Balai Kambang, jadi ini lokasinya tuh deket banget sama kawasan industri terpadu Batang, atau yang biasa kita sebut KITB. Yuk kita duduk dulu ya teman-teman. Wah teman-teman, di sini suasananya tuh asri banget, sejuk banget. Jadi kita bisa duduk-duduk di sini sambil lihat nih air petirtaan yang jernih banget. Dan juga nih teman-teman, kenapa kok bisa suasananya seasri ini, sesejuk ini tuh karena di samping-sampingnya Balai Kambang ini, di sekitarnya ada yang namanya persawahan dan juga perkebunan. Jadi suasananya tuh bakal sejuk banget dan juga pastinya asri banget nih teman-teman. Wah teman-teman, lihat nih, anginnya sepoi-sepoi banget nih. Walaupun mataharinya terik banget, memancar banget, tapi di sini suasananya tetap sejuk banget. Bikin aku jadi pengen jalan-jalan lihat-lihat petirtaannya nih teman-teman. Oke, jadi kita jalan-jalan yuk, lihat-lihat ke sebelah sana. Tara, kita udah sampai di petirtaannya. Lihat seberapa indah. Petirtaan Balai Kambang ini, yuk kita ikut sama-sama kita lihat petirtaannya teman-teman. Bisa dilihat ini airnya jernih banget dan banyak ikan-ikannya nih teman-teman. Sebentar ya, kita coba taruh di sini dulu. Wah, airnya jernih banget teman-teman, bisa dilihat. Dan juga nih, selain di sini merupakan situs peninggalan bersejarah, di sini tuh juga bisa dijadikan objek wisata teman-teman, karena bisa dilihat nih banyak banget yang datang buat main-main ikan dan juga buat lihat-lihat pemandangan yang ada di sini, karena asri banget nih teman-teman. Nah, kalau dulu ini tuh dipakai buat pemandian di Kerajaan Mataram kuno, tapi kalau sekarang ini tuh banyak yang pakai buat mandi, buat mencuci baju, dan juga buat mengairi irigasi atau sawah-sawah yang ada di sekitar petirtaan ini. Bisa dilihat teman-teman di sebelah situ, itu tempat buat pengairan air sawahnya. Nah, seperti yang aku bilang kan tadi, di sini tuh dikelilingin sama sawah, terus di sebelah sana juga ada perkebunan-perkebunan gitu. Oke, kita lanjut nih. Teman-teman, kan kalian lihat di sini ada batu-batu ya teman-teman. Dulu itu ini batu-batunya diindikasi kalau misalkan batu ini tuh batu potongan dari candi-candi. Tadinya tuh ada di dalam Balai Kambangnya ini. Cuman setelah itu dipindahkan dan ditata rapih di sekitar Balai Kambang ini. Selain ada batu-batu, di dalamnya juga tadinya ditemukan yang namanya kreweng. Tapi kreweng itu sekarang udah diamanin, beberapa di tempat dinas dan juga beberapa ada di rumah-rumah warga gitu. Yuk kita sambil lihat-lihat lagi yuk pemandangan yang sangat indah dan luar biasa ini. Oke teman-teman, jadi selain di sini ada petirtaan Balai Kambang, di sini juga ada yang namanya Arca Naga. Nah ini teman-teman, sini bisa dilihat dulu. Buat kalian nih yang belum pernah lihat bentukan Arca Naga tuh kayak gimana sih? Nah bisa dilihat nih.
Di sini ada arca naganya. Dan juga selain ditemukan arca naga di sini juga pernah ditemukan yang namanya prasasti Bendosari dan juga arca itik. Kalau kalian mau tahu di mana sekarang arca itik dan juga prasastinya, jadi sekarang prasasti dan arcanya itu udah disimpan rapih di Museum Ronggowarsito Semarang. Terus nih teman-teman, di sebelah sini, ini kalian bisa lihat ada beberapa sesajen dan juga itu ada kopi-kopi. Ini bukan sampah ya teman-teman, tapi ini merupakan kepercayaan dari warga lokal di sekitar Petirtaan Balekambang. Oke teman-teman, jadi Petirtaan Balekambang ini diinformasikan ada dari abad ke-9. Kemudian juga nih, katanya Petirtaan Balekambang ini dibangun pada abad ke-6. Nah, kemudian pada tahun 1977 ada seorang peneliti arkeologi yang datang ke sini untuk meneliti Petirtaan Balekambang ini. Dan pada akhirnya pada tahun 2014 Petirtaan ini diekskavasi. Oke teman-teman, jadi kalau zaman dulu nih, di zaman Mataram kuno, si Petirtaan Balekambang ini digunakan untuk kepercayaan-kepercayaan dan juga kepentingan keagamaan di Kerajaan Mataram kuno. Namun sekarang, seperti yang tadi udah aku jelaskan, sekarang itu digunakan untuk mengairi persawahan atau untuk mengairi irigasi, kemudian juga digunakan untuk mandi warga lokal dan juga mencuci baju. Nah teman-teman, buat kalian nih pasti kan masih pada penasaran sama ceritanya, sama sejarahnya, dan juga apa sih keunikan-keunikan dari Petirtaan Balekambang ini? So, sekarang kita langsung tanya-tanya langsung aja sama warga lokal. Oke teman-teman, jadi sekarang kita di sini udah bareng sama salah satu warga lokal yang ada di Petirtaan Balekambang ini. Mas boleh perkenalan dulu mungkin ke teman-teman? Saya Bapak Ali, saya di sini sebagai selaku yang jualan di Sendang Balekambang. Oke, Bapak Ali ya Pak ya. Oke, Bapak Ali di sini kan berjualan ya Pak ya. Kalau boleh tahu pengunjungnya ramai nggak sih Mbak yang datang ke Petirtaan Balekambang ini? Kalau di Sendang sini itu ramenya itu hari-hari tertentu, kayak macam hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kan banyak pengunjung yang tua muda, laki-laki perempuan. Nah, terutama bapak-bapak yang pencinta goes. Oh iya. Karena sini kan buat teman bapak-bapak yang dari arah Pantai Judo biasanya suka mampir ke sini, sekedar ya lihat-lihat, ada yang mandi, ya macam-macam. Terutama juga hari Jumat, habis luhur itu juga rame. Terus di samping itu juga ada malam Jumat Kliwon. Kalau malam Jumat Kliwon itu memang rame di sini, banyak pengunjung yang datang ke sini sekedar untuk mandi atau kungkum di Sendang sini malam hari. Berarti di sini ada kepercayaan Pak Bapak ya? Kalau setiap malam Jumat Kliwon. Kalau masalah sugesti atau kepercayaan itu memang ada yang berkembang di masyarakat. Katanya kalau mandi di sini, di Sendang Balekambang sini, itu menjadikan hal mudah. Oh gitu. Itu menurut kepercayaan mereka yang percaya. Oke Bapak. Ya, monggo, masalah kebenarannya kan itu kan mitos gitu maksudnya. Oke, jadi teman-teman di sini tuh ramenya kalau weekend sama kalau misalkan malam Jumat Kliwon ya Bapak ya. Dan di sini juga lokasinya dekat sama Pantai Jodo ya Pak ya. Jadi banyak bapak-bapak yang goes datang ke sini berkunjung ke Petirtaan Balekambang. Oke, kalau Bapak sendiri boleh diceritain nggak sih Pak sejarah dari Petirtaan atau Sendang Balekambang ini sendiri? Kalau referensi saya sebelum saya lahir pun Petirtaan ini nggak ada, Sendang tidak ada. Sudah lama ya Pak ya. Dari simbah, dari bapak ataupun simbah saya pun sudah ada. Gitu kalau memperkirakan umur Sendang ini berapa tahun atau berapa puluh tahun pun saya nggak bisa menjelaskan karena nggak ada penjelasan resmi, entah itu dari dinas purbakala atau dari perangkat desa. Cuman kira-kira saja memang ini katanya memang lama dari zaman dulu lah pokoknya ya, zaman dulu pokoknya. Tapi tahunnya kapan saya nggak bisa memastikan karena saya referensi saya juga artinya
istilahnya ini minim gitu. Oh nggih Bapak. Kalau Bapak sendiri udah mulai berjualan di sini dari tahun kapan Pak kalau boleh tahu? Saya berjualan sini kurang lebih ya maju mundur sekitar 10 tahun. Wah, udah lama banget ya Bapak ya. Berarti udah istilahnya tahu banget nih sama petirtaan Balai Kambang ya Pak sebelum ya. sini seperti ini, ramai seperti ini dulu masih di kawasan situ kan PTPN itu kan dulu masih hutan karet lebat di situ tuh. Beda sama sekarang. Kalau sekarang kan sudah terang gitu. Kalau dulu zamannya itu masih jarang pengunjung yang kesini gitu. Jadi orang-orang yang datang ke sini itu orang-orang tertentu saja, orang yang berani. Satu karena medannya berat di sini. Kedua memang tempatnya sini itu memang dulu nggak seperti seramai sekarang ini. Jadi ada mitos ke sini dulu itu memang tempat ini memang dikeramatkan. Artinya orang yang datang ke sini itu bukan sembarangan orang yang datang ke sini. Oh, gitu. Karena pohon-pohon di sini itu dulu itu yang ada itu daunnya itu bukan daun ular. Gitu. Oh. Oh gitu Pak. Wah. Berarti Bapak udah lihat juga ya Pak ya perkembangan dari petirtaan Balai Kambang ini dari 10 tahun yang lalu. Ya, pokoknya dari 10 tahun lalu berarti 2000 berapa? Berarti 2013 berarti apa? 2013. Kalau sekarang kan 2023. Berarti Pak. kok maju mundurnya ada 2013 itu. Ya perkembangan zaman ya namanya petirtaan ini kan artinya ada orang semacam perkumpulan kejawen gitu datang ke sini itu kan nguri-nguri sini dirubah gitu maksudnya kan bertahap tapi tidak seluas sekarang ini karena kan dulu kan sendang sini kan kecil dulu nggak begitu lebar seperti sekarang ini. Oh begitu Pak. Mungkin apa namanya mengalami perubahan tapi tidak serta merta bertahap gitu. Iya Bapak. Berarti ada perubahannya ya Pak ya dari 10 tahun yang lalu. Kemudian juga nih Bapak kan di sini pengunjungnya banyak ya Pak ya, terutama saat weekend dan juga malam Jumat. Kalau dari Bapak sendiri bisa dijelaskan nggak sih Pak, kok bisa banyak pengunjung datang ke sini? Itu kira-kira keunikan dari sendang ini tuh apa sih Pak yang bikin orang tertarik? Masalah istilahnya rame atau enggaknya atau sugesti itu apa? Terlepas dari itu semua. Yang jelas kalau petirtaan sini kan artinya menurut cerita yang berkembang di masyarakat. Sendang Balai Kambang ini kan aslinya kan petilasannya Ki Baurukso. Oh, Ki gitu, Baurukso Pak. itu kan kalau kita tahu sendiri ada Adipati Kendal pertama itu yang Kendal itu yang mendirikan Kendal. Nah makanya rata-rata pengunjung sini itu kebanyakan dari Wetan Kali. Artinya Wetan Kali itu ya Wetan Kali Kuto. Karena kan perbatasan Kendal sama Batang itu kan Kali Kuto itu. Nah itu makanya rata-rata pengunjung dari sini itu rata-rata dari arah sana, dari Wetan, dari Kendal, Kabupaten Kendal. Nah, mereka percaya kalau ini kan kayak semacam napak tilas ke leluhurnya. Oh nggih Pak. Makanya hampir 80% pengunjung Sendang Balai Kambang ini rata-rata ya orang Kendal, bukan orang Batang. Di kalangan kaum istilahnya penduduk Batang kurang familiar sini. Makanya kebanyakan yang pengunjungnya pokoknya dari Wetan lah pokoknya, bukan Kendal. Pokoknya kalau Batang itu hanya berapa persen aja, paling lokalan sini saja. Tapi kalau dari Kendal itu mulai dari kecamatan mana aja kan kayak macam dari Kangkung, istilahnya Ringinarum, Kendal, Patebon, Cepiring, semua hampir rata-rata udah pernah ke sini semuanya dan mereka tahu. Dan itu pun perjuangan saya dulu tidak seram kayak sekarang, mungkin zaman medsos istilah media sosial kan gampang. Kalau dulu kan enggak, kan dari kecil gitu kan kadang saya upload entah di LKT, entah di PWB, entah dimanapun. Pokoknya jarang bagaimana caranya biar menarik pengunjung untuk datang ke Sendang sini. Bagaimana caranya? Makanya kan dulu saya penggiat betul. Nah, kalau sekarang sudah ramai begini ya paling hanya sekedar lalu saja saya upload gitu. Makanya kalau sudah di antara para youtuber datang ke sini mungkin karena lihat postingan, ada Sendang di Kecamatan Grising, gitu kan, misalkan. Nah, mereka aksesnya kan kalau dulu kan belum ada KITP masih susah. Paling akses tetap dari sana, dari desa ini nyebrang ke sana itu. Kalau dulu kan di sini kan belum ada akses jalannya kan belum dibangun seperti sekarang ini. Dulu masih hutan gitu maksudnya. Satu-satunya jalan ya paling dari sana, dari sana. Oh iya, tadi saya juga lewatnya yang sebelah sana. Kalau sekarang berarti ada 2 jalur ya Pak ya? Ada 2 jalur. Kalau mereka memang istilahnya kalau dari sana rata-rata yang memang sana jalurnya kalau dari Kendal. Tapi kalau misalkan warga misalkan ini. Oke Bapak. Kemudian nih emang banyak Pak yang mencuci baju di sini atau mandi di petirtaan ini warga lokal atau gimana Pak? Kalau untuk mencuci baju ya tidak tiap hari. Cuman maksudnya kan kalau untuk pemandian Sendang itu memang di sini untuk pemandian.
Kalau dulu iya, tapi tidak tiap hari ada orang nyuci baju. Iya, tapi memang sejuk banget ya Pak ya, airnya jernih banget ya Pak ya. Karena di sini kan alami ya, istilahnya atau sumber. Iya. Oke Pak, kan ini kan semakin banyak pengunjung ya Pak ya, karena juga Balai Kambang udah mulai merekah dan juga merebah di media sosial ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak nih, semisalkan ada teman-teman di rumah atau teman-teman dari luar kota atau dari Batang sendiri yang ingin berkunjung ke sini nih, gimana sih Pak? Maksudnya untuk berkunjung ke sini tuh pelestariannya gimana Bapak? Kalau masalah pengen berkunjung ke sini, biasanya mereka lihat postingan istilahnya di medsos. Ada apa nih di Sendang Balai Kambang. Nah, kadang mereka tuh memang banyak, ada penggiat-penggiat medsos itu datang ke sini itu. Kayak kemarin tuh ada anak-anak sekolah yang dari Subah itu, mereka tanya-tanya masalah itu. Ya mereka tetap istilahnya tetap mengandalkan Google. Karena mereka tidak tahu arahnya dari mana. Banyak yang istilahnya nyasar gitu, katakanlah nyasar gitu. Oke Bapak, kan di sini masih asri banget ya Pak ya. Kalau dari warga lokal sendiri ada nggak sih Pak kayak upaya pelestariannya gitu supaya tetap terjaga? Ada, mereka di sini ada dari warga lokal. Ini kan pengairan ini bukan hanya untuk sendang untuk mandi saja, karena ini kan untuk mengairi sawah yang ada di sini. Iya Pak. Sawah yang sepanjang sini itu airnya kan dari sini, jadi tetap diuri-uri sini. Makanya kalau bulan Suro atau Muharram itu kan diadakan kayak semacam genduran apa namanya sedekah bumi ya, tetap dilestarikan sini. Pakai warga lokal sini yang punya kepentingan itu tetap diurus sama warga. Oke, jadi ini buat teman-teman yang mau datang ke sini nih, karena ini juga kan masih dilestarikan sama warga lokal. Jadi kalian yang mau datang ke sini, berkunjung ke sini melihat keindahan Sendang Balai Kambang ini, jangan lupa buat tetap jaga kebersihan dan juga dilestarikan nih Balai Kambangnya ya Pak ya. Sama seperti warga lokal. Oke, mungkin segitu dulu ya Pak Ali ya. Terima kasih banyak Bapak Ali sudah memberikan sedikit cerita buat teman-teman di rumah gitu. Mungkin Bapak Ali ada nggak sih pesan buat teman-teman di rumah yang mau berkunjung ke sini? Pesan-pesannya cuma satu saja, jagalah selalu kebersihan di tempat ini, karena bagaimanapun juga sampah itu masalah krusial yang ada dimanapun tempat berada, di tempat wisata manapun sampah nomor satu, momok yang menakutkan. Itu saja yang buat saya. Oke teman-teman, jangan lupa jaga kebersihan ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Bapak Ali. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi segitu dulu keseruan dari aku untuk menjelajahi petirtaan Balai Kambang yang menjadi salah satu saksi bisu adanya Kerajaan Mataram kuno di Kabupaten Batang. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kalian dan juga edukasi mengenai sejarah buat kalian semua yang ada di rumah. Oke teman-teman, jangan lupa buat kalian yang mau datang ke tempat yang indah ini, ke petirtaan Balai Kambang ini, kalian jangan lupa untuk jaga kebersihan dan juga selalu melestarikan cagar budaya yang ada di Indonesia. Salam budaya, see you!